Lagi banyak PHK di mana-mana. Temen kamu kena, atasan kamu mulai was-was, kamu sendiri mulai mikir. Aduh, gue selanjutnya gak ya? Tenang, bro dan sis, di video ini kita gak bahas horornya PHK. Tapi kita bahas skill penting yang bisa jadi tameng kamu. Selamat datang di Ngantor Juga Manusia, tempat kita ngobrol santai soal dunia kerja yang kadang absurd, kadang bikin stres, tapi ya tetap harus dijalanin. Di episode kali ini, skill apa aja sih yang harus kamu kuasai biar gak jadi korban PHK berikutnya? Kita mulai dari realita dulu. Belakangan ini, banyak perusahaan yang lagi efisiensi. Entah karena ekonomi lagi gak stabil, harga komoditas anjlok, atau perusahaan shifting ke teknologi baru. Banyak yang diganti AI, banyak yang dipangkas karena gak produktif. Tapi jujur aja, ada juga yang kena PHK karena skillnya udah gak relevan. Bukan karena dia gak kerja keras, tapi karena dia gak berkembang. Pertama, soft skill. Meskipun namanya soft, dampaknya keras banget kalau kamu gak punya. Skill pertama, adaptability. Dunia kerja berubah terus. Perusahaan suka sama orang yang lentur, bisa pindah peran, belajar tools baru, atau tanggap saat ada perubahan sistem. Kedua, problem solving dan critical thinking. Bos kamu gak butuh orang yang cuma nurut, tapi juga yang bisa mikir, ini masalahnya di mana ya? Bisa diselesain gak ya tanpa ribet? Ketiga, komunikasi dan kerja tim. Apalagi di era kerja hibrid gini. Kalau gak bisa jelasin ide kamu dengan jelas, ya siap-siap disalahpahami. Lanjut ke hard skill. Ini skill teknis yang bakal bantu kamu bertahan dan bahkan naik level. Pertama, digital literacy. Bukan sekadar bisa ngetik ya, tapi ngerti tools kerja kayak Google Workspace, Notion, Slack, dan kawan-kawan. Kedua, data analisis basic. Sekarang semua serba data. Gak harus jadi data scientist, tapi ngerti data, bisa baca dashboard, bikin report yang masuk akal, itu nilai plus banget. Ketiga, project management. Bisa atur task, deadline, kolaborasi. Bisa pakai tools kayak Trello, Asana, ClickUp. Keempat, paham AI tools. Misalnya kayak ChatGPT ini. Tahu cara manfaatin AI buat bantu kerja, entah buat bikin laporan, analisis, atau nulis email. Pertanyaannya, terus gue harus mulai dari mana dong? Tenang, gak harus kursus mahal. Banyak banget platform gratis atau murah. YouTube, Coursera, LinkedIn Learning, bahkan TikTok banyak tips kerjanya. Tipsnya, sisihkan waktu 15-30 menit sehari buat belajar. Terapkan pelan-pelan di kerjaan kamu sekarang. Share hasil belajarnya, bisa lewat LinkedIn atau ke tim kamu langsung. Biar orang tahu, kamu itu terus berkembang, bukan diam di zona nyaman. Ingat ya, kita gak bisa kendalikan keputusan perusahaan, tapi kita bisa kendalikan skill dan nilai kita. Kamu bukan robot, tapi kamu bisa belajar bareng robot. Jadi, yuk siapin diri dari sekarang. Kalau kamu udah mulai belajar skill tertentu, tulis dong di komentar. Siapa tahu bisa saling support. Jangan lupa like, share ke teman kantor kamu, dan klik subscribe. Karena, ngantor juga manusia, dan manusia harus terus adaptasi.